Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat pagi anak-anakku, kelas 10. Kita akan kembali mempelajari tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam kesempatan ini kita akan bicara mengenai sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, ya. Di mana dalam kegiatan ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Ya. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan kalian dapat menganalisis pelaksanaan sistem pemerintah negara Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai periode reformasi secara singkat. Baik, kita awali tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ya. Kita akan bicara dulu mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu berasal dari perkataan sistem yang terdiri atas kesatuan, atas beberapa bagian yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan. Sementara pemerintahan berasal dari perkataan perintah, ya, yang intinya pemerintahan itu adalah hal ihwal untuk mengelola suatu wilayah atau daerah. Jadi sistem pemerintahan adalah tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen pemerintahan, ya, yang saling bekerja sama, saling tergantung, dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia. Pengertian pemerintahan itu ada dua macam. Satu diartikan secara luas, ya, yang kedua secara sempit. Yang secara luas itu adalah bentuk badan legislatif, kemudian eksekutif, dan juga badan yudikatif. Ya, adapun secara sempit hanya badan eksekutif saja, yaitu presiden dibantu oleh para menteri, ya. Ini. Selanjutnya, anak-anakku, kita akan bicara mengenai apa itu lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau badan pembuat peraturan undang-undang, ya. Untuk menjalankan undang-undang itu dilaksanakan nantinya oleh presiden. Nah, badan legislatif terdiri atas para wakil rakyat yang duduk dalam satu lembaga atau dewan, dan di kita disebut dengan sebutan DPR, ya. Selanjutnya di Indonesia bernama DPR, ya. Ini, ya. Badan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya eksekutif, ya. Eksekutif ini adalah badan atau lembaga pelaksana peraturan undang-undang yang telah dibuat oleh Dewan Perwakilan. Jadi atas presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri dan lembaga atau badan non-kementerian yang diangkat melalui hak prerogatif presiden. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilihan presiden yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ya. Kemudian badan yudikatif adalah badan pengawas pelaksana peraturan undang-undang, ya. Terdiri atas lembaga-lembaga kehakiman yang diangkat oleh DPR atas presiden. Ya. Itu di Indonesia bernama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta lembaga-lembaga lain yang bersifat kehakiman. Lembaga ini bebas dari pengaruh legislatif maupun eksekutif, ya. Selanjutnya, periodisasi pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama pada awal kemerdekaan, yang kedua Konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian ketiga Undang-Undang Dasar 1945, masa Orde Lama, Orde Baru, masa transisi, dan pasca amandemen. Secara singkat, gambarannya adalah sebagai berikut, ya. Periode awal kemerdekaan, nama lembaga yang dibuat pada waktu itu adalah satu legislatif, DPR, dua eksekutifnya pemerintah, yudikatifnya adalah Mahkamah Agung, ya. Terus ada badan konsultatif, yaitu Dewan Perwakilan Agung, dan eksaminatif, ya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya pada periode awal kemerdekaan,
ya ini beberapa ini kegiatan tidak berjalan mulus ya. Ini karena pada waktu itu menghadapi apa namanya, perang ya, menghadapi penjajah yang akan masuk lagi ke Indonesia. Kemudian periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 49, karena kita dalam keadaan darurat, ya, ada Presiden, Senat, Perdana Menteri, kemudian DPR, ya, dan juga Mahkamah Agung, serta yang terakhir adalah Dewan Pertimbangan apa namanya DPK ya. Selanjutnya periode Undang-Undang sementara UUDS ya, karena memang tidak bisa melaksanakan fungsi pada waktu itu konstituante ya atau lembaga legislatif, maka sementara dibubarkan dan dibentuk lembaga yang baru UUDS ya. Lembaga negaranya Presiden dan Wapres, menteri-menteri, kemudian juga DPR, sejajar pada waktu itu ya, Mahkamah Agung dan juga DPK. Selanjutnya pada masa sistem pemerintahan Orde Lama 59 sampai 66 ya. Ini ada legislatif, MPR, DPR, eksekutif, presiden, yudikatifnya Mahkamah Agung pada waktu itu ya. Dan konsultatif BPA serta eksaminatifnya adalah pemeriksaannya BPK. Selanjutnya masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 67 sampai 98. Nama lembaga negara legislatif adalah MPR dan DPR, eksekutifnya adalah presiden, kemudian yudikatifnya adalah Mahkamah Agung, konsultatifnya DPA, ya Dewan Pertimbangan Agung, serta eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini yang selanjutnya setelah masa Orde Lama dan Orde Baru masuk ke masa transisi demokrasi, yaitu pemerintahan Habibie ya, B.J. Habibie, Bapak Insinyur B.J. Habibie dari tahun 99 ya. Selanjutnya Abdurrahman Wahid atau yang terkenal jembatan Gus Dur, dan pemerintahan Megawati Soekarno Putri dari tahun 1999 sampai 2004. Masa pasca amandemen 2004 sampai sekarang ada 2 presiden yang sampai sekarang, yaitu yang pertama adalah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY dari tahun 2004 sampai 2014, dan Bapak Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari tahun 2014 sampai 2024 ya. Sekarang masih menjabat beliau itu. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.